Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maharia Alfia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Akses semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan buku besar di dalam Excel. Pertama, definisi dari buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi, book of final entry, yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku besar dapat digunakan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan, mulai dari jumlah yang besar hingga terkecil. Data yang ada di dalam buku besar akan dijadikan sebagai bahan informasi untuk menyusun laporan keuangan. Fungsi dari pembuatan buku besar adalah untuk mengumpulkan data transaksi, mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dalam akun, memvalidasikan transaksi yang terkumpul, mengupdatekan akun buku besar umum dan file transaksi, mencatatkan penyesuaian terhadap akun, dan mempersiapkan laporan keuangan. Tujuan dibuatnya dari buku besar adalah untuk mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar, memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun, mengakomodasikan entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua cara pembuatan buku besar di dalam Excel. Yang pertama ada pivot table atau secara otomatis, dan advanced filter atau secara manual. Kita langsung aja ke Excel. Nah, ini udah saya buatkan sebelumnya untuk pivot table. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Dan untuk caranya sendiri seperti ini. Pertama, kita pastikan kursor ada di baris ke-7 kolom A. Kenapa? Karena nanti di atasnya ini masih ada nama akun dan kode yang akan kita buat nanti di pivot table. Jadi barisnya kita taruh di 7 supaya nanti atasnya tidak bertabrakan dengan judul. Nah, caranya kita klik insert, kita klik pivot table yang ada di pojok kiri atas. Nah, pada table arrange-nya ini kita masukkan jurnal umum dari tanggal hingga di kas 12.500.000. Lalu kita klik enter. Nah, maka akan seperti ini. Nah, ini pada choose file of to add to report-nya, tanggalnya kita masukkan ke raw label dan keterangan. Lalu pada report filter ini kita masukkan kode, dan di values-nya ini kita masukkan debit dan kredit. Nah, di sini posisi tanggalnya masih seperti ini ya. Ini bisa kita setting lagi untuk bersebelahan. Caranya kita klik tanggal, lalu kita klik file setting. Nah, pada subtotalnya kita klik none, lalu layout of print-nya kita klik show item label in tabular form. Lalu kita klik OK. Maka akan pindah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk debit kreditnya ini kita akan ganti yang awalnya dari account to of debit, kita ganti menjadi sum of debit. Caranya kita klik file setting, lalu kita klik sum. Oke, maka akan seperti ini. Itu juga pada kreditnya caranya sama. Selanjutnya ini kita ubah menjadi rupiah ya. Formatting format, simbolnya kita cari rupiah. Di simbolnya kita jadikan 0. Nah, maka secara otomatis akan langsung seperti ini. Nah, di sini di bawah kodenya ini kita klik nama akun. Nah, di raw variable ini kita ganti jadi tanggal. Nah, di sini kode dan nama akunnya akan kita kasih titik 2 secara otomatis. Caranya kita taruh kursor kita di kotak salah satunya atau keduanya. Lalu kita klik ini, kita klik more number format, kita klik custom. Nah, di sini kita cari
A bintang petik 2 titik 2 petik 2 lagi, lalu kita klik enter. Nah, maka akan otomatis. Nah, selanjutnya kita tinggal copy untuk pembuatan pos saldo dan saldo awal. Ini pos saldo dan ini adalah saldo awal. Nah, untuk nama akunnya ini kita menggunakan rumus lookup. Nah, ini. Nah, pada lookup value-nya ini kita klik B5. Table array-nya ini kita klik daftar akun. Lalu move ke index namanya kita klik 2, lalu range lookup-nya itu false. Kita klik OK. Nah, kita tinggal copy rumusnya untuk pos saldo dan saldo awal. Yang kita rubah adalah ininya, kita ganti jadi B5 dan call index number-nya itu 3. Oke. Nah, untuk yang saldo awal sama, ini kita ganti jadi B5 dan indeksnya kita ganti jadi 5. Plus kita copy dulu rumus lookup-nya. Nah, 5-nya kita ganti 6. Nah, seperti ini rumusnya. Kita klik OK. Nah, di sini kita klik all. Contohnya kita mau ngeliat kas, maka otomatis akan langsung seperti ini. Ini kita ganti dulu menjadi rupiah, biar tidak terlalu susah juga kita melihat dan menghitungnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui saldo akhirnya itu caranya kita klik option, lalu kita klik file item and sheet, lalu kita klik concluded file. Nah, name-nya ini kita klik saldo. Nah, formulanya itu adalah debit. Kita klik insert value dikurang kredit. Insert value lagi, lalu kita klik OK. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini secara otomatis ya. Karena tadi kan pivot table itu kan emang otomatis, jadi saat kita memasukkan debit kreditnya di sini akan langsung terhitung secara otomatis. Nah, untuk anggapannya kita mau ngeliat kode yang lain atau kita mau bikin kode yang lain, itu kita cukup copy paste saja. Caranya ini kita copy dulu semuanya, kita blok, copy, terus ini. Misalnya kita ingin melihat kode 2 strip 100. Kita klik OK. Nah, dia akan otomatis langsung ya. Saldo awalnya berapa, pembayaran utang dagang, dan utang dagang pada tanggal yang lain. Nah, itu udah otomatis. Karena emang pivot table itu adalah pembuatan buku besar secara otomatis. Seperti itu. Nah, cukup jelas tadi saya menjelaskan tentang cara pembuatan buku besar secara otomatis atau dengan pivot table. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan buku besar menggunakan advanced filter. Nah, ini sebelumnya udah saya buatkan seperti ini. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, caranya itu. Nah, sini sudah saya siapkan PT FEBRC buku besar per 31 Desember 2020. Ada kode, nama akun, pos saldo, saldo awal, tanggal, kode keterangan debit, kredit, dan saldo. Nah, di sini kodenya kita masih menggunakan data validation. Caranya masih sama, kita klik data, lalu kita klik data validation. Allow-nya kita ganti ke list. Lalu ignore blank-nya kita uncheck list, lalu source-nya itu adalah sama dengan kode underscore akun. Oke. Nah, untuk nama akunnya sama kayak tadi, untuk pivot table menggunakan rumus lookup. Nah,
Untuk block value-nya itu A6, table array-nya daftar akun, lalu kalau index number-nya 2 dan ininya false. Kita klik OK. Nah, ini kita copy buat rumus pos saldo dan saldo awal. Rumusnya hampir sama kayak yang di pivot table tadi tuh. Tinggal kita ganti A. Lalu 2-nya kita ganti dengan 3 untuk saldo awal. Nah, kalau untuk mohon maaf untuk pos saldo. Nah, untuk saldo awal ininya kita ganti jadi A6. Nah, ke index number-nya ini kita ganti jadi 5. 5 ditambah, ini kita copy rumusnya. Nah, 5-nya tadi kita ganti jadi 6. Oke. Nah, seperti ini. Nah, saat kita masukkan kodenya secara otomatis, maka secara otomatis nama akun, pos saldo dan saldo awalnya pun akan otomatis terisi. Nah, ini untuk saldo awalnya kita ganti dulu biar menjadi rupiah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk cara bikin advance filter ini, pertama kita blok dulu kode, nama akun, pos saldo, semuanya. Lalu kita klik data, kita klik advanced filter, ini peringatannya, lalu kita klik OK aja. Nah, actionnya kita klik copy to another location. Nah, list range-nya ini kita masukkan jurnal umum. Semuanya ya, dari satu table itu semuanya kita masukkan yang di jurnal umum. Selanjutnya untuk kriteria range-nya ini kita masukkan kode dan kode ini ya, kode akunnya. Selanjutnya copy to-nya ini kita klik tanggal kode keterangan debit kredit, lalu kita klik OK. Nah, maka secara langsung akan muncul kode-kode 1/110 atau kas dari jurnal umum yang tadi kita buat. Sini ada pengeluaran debit, kredit. Nah, namanya advance filter itu masih manual, jadi caranya juga masih manual untuk menghitung saldonya. Yaitu kita klik. Nah, untuk saldo awal kan sama dengan debit ya, debit. Nah, untuk menghitung pembayaran sewa kantor ini dia di posisi kredit. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan F9 kita tambahkan dengan debit di D10 baru kita kurangkan dengan lalu kita kurangkan dengan E10, lalu kita klik enter. Nah, ini kita tinggal copy aja semuanya, copy paste aja, copy rumusnya. Nah, maka hasilnya akan sama seperti ini. Jadi di sini untuk tipenya itu tipe Schoeman ukuran 12. Nah, seperti itu pembuatan buku besar di dalam Excel yang seperti ini untuk pivot table atau secara otomatis, dan untuk advanced filter seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.